dianggap adab dalam menuntut ilmu menjadi hal yang sangat penting. Terlepas dari kita sebagai pendidik ataupun peserta didik, tentu perlu adanya kesadaran lebih bagi kita bahwa adab kita terutama terhadap kepada guru harus lebih ditingkatkan kembali, karena pintu kita dalam menerima ilmu yaitu dari guru kita ataupun dari orang-orang yang mengajarkan kita. Untuk lebih paham dan lebih jelasnya akan disampaikan langsung oleh Bapak Asgar Muzaki. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Ustazna. Terima kasih guru saya, Bung Fatah Azmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-fadhili wal karamat. Teman-teman yang berbahagia, di sore yang penuh dengan keberkahan ini, insya Allah kita bakal sama-sama mendiskusikan tema yang sudah dipilih sama moderator kita. Luar biasa, adab menuntut ilmu. Ini kita di sini sharing aja ya, sama-sama belajar. Karena jujur aja saya juga masih belajar juga. Dan saya harap saya bakal terus belajar sama kayak teman-teman semuanya. Ya, boleh lanjut, Pak Asgar. Iya, siap Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kita sharing aja ya. Teman-teman nanti kalau di kesudahan diskusi ini ada tambahan atau sanggahan, silahkan. Di sini saya bakal ngasih sebuah intro. Bagaimana kiranya seorang penuntut ilmu itu mestinya beretika atau beradab. Bukan berarti saya masternya atau expert di bidangnya ya. Cuma kalau mengutip pepatah ya, nggak ada rotan, akar menjadi gitu kan. Langsung aja. Ada sebuah buku dari Profesor Yuval Noah Harari, judulnya Sapiens. Ini buku epik banget. Buku tentang sejarah peradaban manusia, napak tilasnya. Bagaimana manusia itu hidup selama 70.000 tahun sebelumnya ya. Dia menyebutkan bahwa dalam sejarah panjang itu, Profesor Harari bilang, manusia sudah mampu menginjak bulan, sudah mampu membelah atom, sudah mampu merekayasa kode genetika dan seterusnya. Tapi di ujung kesimpulan buku dia, beliau mengatakan apakah kesejahteraan manusia itu sebanding dengan pencapaian-pencapaian adiluhung tersebut. Dia menjawab ternyata enggak. Kesejahteraan manusia, ketentraman, kenyamanan manusia hidup enggak sebanding dengan pencapaian mereka dalam bidang sains. Beliau juga menerangkan bahwa ini adalah sebab dari progresivitas ilmu pengetahuan. Sains itu sifatnya progresif. Selalu memberikan inspirasi dan nafsu untuk berkuasa. Ada ambisi untuk mengontrol. Entah atas alam, entah atas sama manusia, atau bahkan keduanya sekaligus. Maka nggak ada yang bisa mengontrol ambisi ini, kecuali ya ilmu pengetahuan itu sendiri yang lebih unggul dan di tangan manusia-manusia yang lebih bisa bertanggung jawab. Makanya mohon maaf teman-teman semua ini, adab menuntut ilmu ini makalah diskusi kita bakal kita mulai dengan masalah niat. Seboring-boringnya jargon niat, seboring-boringnya jargon ikhlas meluruskan niat. Saya rasa itu tetap penting ya, supaya kita bisa ya menjadikan itu bahan kontemplasi, menjadikan itu sebagai syukur-syukur bisa kita jadikan sebagai peneguh integritas kita nanti. Kalau misalnya kita udah menuntut ilmu apapun juga kepada siapapun. Dalam Khazanah Keislaman, dan ini Ana mohon maaf ke teman-teman semuanya, karena background saya emang guru ngaji, jadi perspektif yang saya tahu ya juga perspektif keislaman aja. Dalam Khazanah Keislaman, ayat transenden, ayat langit yang pertama kali turun itu surat Al-Alaq. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Profesor Quraisyab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa konteks membaca di sini bukan sekedar membaca tok, juga bukan sekedar Al-Qur'an tok, tapi membaca, menelaah, memahami, membandingkan apapun, ilmu apapun, pengetahuan apapun bentuknya, selama
bismi rabbik, selama dalam spirit, dalam naungan motivasi mengagungkan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi perintah sekaligus semangat universal ini yang menjadi kontrol pribadi seorang penuntut ilmu nantinya ketika dia udah berilmu, ilmunya nggak membuahkan sebuah kepongahan, nggak membuahkan sebuah watak yang culas, watak yang pamrih, watak yang sifatnya pengen mengontrol manusia yang lain. Makanya seboring-boringnya jargon niat, jargon meluruskan niat, mengikhlaskan diri semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata penting. Karena orang Barat pun sebagaimana dinyatakan oleh Profesor Harari tadi, dengan semua pencapaian mereka bingung nih. Semua sains yang dicapai ini buat apa? Akhirnya buat ujung-ujungnya menginvasi kan, kolonialisme abad 21, ke Afghanistan, ke Irak. Karena memang nggak didasari dengan motivasi yang kemaslahatan manusia ini, sebagaimana tertuang dalam khazanah keislaman kita. Atau kalau kita pengen tengok ke nomenklatur kitab-kitab ulama kita sebagai orang Islam ya, ulama kita di abad pertengahan itu kita tengok kitab-kitabnya, mereka pasti selalu memulai buku-buku beliau-beliau sekalian dengan hadis yang sangat familiar, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Dan bahkan di kalangan yang lebih luar biasa lagi, mereka nggak cuma menulis hadis itu di muqaddimah, di sekapur sirih buku mereka. Mereka tulis juga di setiap bab, permulaan setiap bab. Mereka nulis bab toharoh, bab bersuci, innamal a'malu binniyat. Mereka tulis bab sholat, innamal a'malu binniyat. Fungsinya barang tentu untuk mengingatkan mereka, reminder yang continue, supaya ilmu mereka nanti nggak pongah. Ilmu mereka nggak menjadikan mereka pamrih, nggak menjadikan mereka pongah, dan mereka sadar bahwa apa yang mereka tuju semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia dan menggapai ridho Allah Azza wa Jalla. Ini barangkali aksentuasi poin pertama ya, yang saya tekankan di sini teman-teman, ketika ingin mulai menuntut ilmu apapun, dari siapapun, kontemplasi. Tanya dulu diri kita, kira-kira kita ini menuntut ilmu buat apa tujuannya. Dan saya rasa masalah niat nih, karena menurut info guru saya, Profesor Fatah Azmi katanya demografi audiens ini kan guru-guru semua kan, atau akademisi lah. Saya rasa masalah niat ini nggak usah terlalu meluas, nggak usah terlalu berpanjang lebar, karena saya akan udah hafal bolak-balik semuanya. Baik, yang selanjutnya kita membahas ke adab kedua yang mesti dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, yaitu bersikap adil semenjak dalam pikiran. Tadi sempat saya singgung bahwa dalam menuntut ilmu itu jangan sampai kita ada semacam dikotomi di otak kita ya. Di pikiran kita ada dualisme. Sebagaimana diterangkan sama Profesor Koresyap tadi, membaca, memahami, belajar itu apa aja. Jangan kita pilah-pilah mana ilmu agama, mana ilmu umum. Mana misalnya ilmu barat, mana ilmu timur. Tapi coba kita pelajari semuanya itu ya lintas bangsa, lintas zaman, ilmu apa aja, bahkan lintas keyakinan kalau perlu. Karena yang penting tadi, selama spiritnya itu dalam rangka kemaslahatan manusia dan menggapai ridho Tuhan Yang Maha Esa pastinya. Menurut Basam Tibi dalam bukunya Islam dan Islamisme, dikotomi ilmu agama dan ilmu umum ini yang menjerumuskan seseorang kepada sikap xenofobik. Apa itu xenofobia? Xenofobia adalah penolakan terhadap setiap informasi, budaya, atau kemajuan yang diimpor dari luar. Puncaknya nanti orang-orang yang xenofobik ini bakal bertransformasi menjadi kaum, dalam bahasa Basam Tibi, sudra wawasan. Yang mereka tuh bakal mengangkangi tanggung jawab berpikir kritis mereka dan menyalahkan setiap kemunduran, kemerosotan pikiran mereka kepada konspirasi barat. Luar biasa. Nah, ini jangan sampai kita punya sikap xenofobik karena nggak mau belajar sesuatu yang nggak berbau keislaman, berbau atau katakanlah berbau kekafir-kafiran. Jangan sampai. Kita mesti adil semenjak dalam pikiran. Pelajari apa saja selama spiritnya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemaslahatan umat manusia. Menurut Profesor Azumardi Azhar juga beliau menyebutkan bahwa dualisme keilmuan ini yang menyebabkan Islam mundur semenjak
zamannya Imam Ghazali di abad 1100 Hijriah dulu. Teman-teman tahu makanya UIN berubah dari IAIN itu karena mereka pengen ada spirit integratif gitu loh. Interkonektif, integratif antara ilmu agama dan ilmu umum. Makanya sekarang UIN, yang saya tahu ya, di sekolah paskanya itu sekarang nggak ada belajar hadis aja. Cuma bagaimana seorang itu melihat hadis dari perspektif sosial gitu. Dari perspektif misalnya antropologis atau filologis, kita lihat kertas-kertasnya bagaimana dikumpulkannya, luar biasa. Makanya ketika ada integrasi keilmuan seperti ini, kita nggak jumut gitu loh, kita nggak rigid, nggak kaku. Kita maju, kita nggak berlama-lama menjadi orang yang wawasannya mandek gitu. Dan kalau kita boleh sedikit mengumpil atau mengungkit romantisme kejayaan Islam abad pertengahan gitu ya, kita lihat ulama-ulama saat itu, rasionalitas mereka tuh nggak mengikis keimanan mereka. Mereka kritis, mereka rasionalis, tapi mereka juga percaya sama hal-hal yang gaib. Ini bisa berjalan berbarengan. Mereka ulama sekaligus dokter. Mereka cendekiawan sekaligus filsuf, sekaligus astronom, sekaligus pakar kimia, dan seterusnya. Jadi sebenarnya nggak ada dikotomi ya. Jangan sampai ada dualisme ketika kita mau mulai belajar sesuatu, belajar apapun. Gitu. Jadi di poin kedua ini yang saya aksentuasikan, teman-teman bersikap adil, jangan cuma terhadap ilmu-ilmu yang udah menjadi arus utama di otak kita, menjadi arus utama di keyakinan kita. Jangan sampai. Pelajari apa aja. Dalam bahasanya Hasan Hanafi, seorang pemikir Mesir ya, dia menyebut sesuatu yang lain ini, yang di luar arus utama nalar dan keimanan kita, dia sebut dengan al-akhor, yang lain. Sesekali kalau kita nih emang dibesarkan dalam lingkungan Islam, coba pernah nggak kita tengok bagaimana sebenarnya keyakinan dalam umat Kristiani? Kalau memang kita hari ini dibesarkan dalam lingkungan Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, sesekali coba kita tengok bagaimana kelompok yang dianggap sesat sama Ahlussunnah wal Jamaah, misalnya Syiah. Kita bakal belajar berlaku adil kalau kayak gitu. Atau contoh yang paling dekat sama kita lah, ketika di Pilpres kemarin nih, yang kubu 01, simpatisan 01, setiap hari bacanya denisiregar.com, seward.com. Coba sekali-kali hari ini baca berita-berita dari portal 02, dari simpatisan 02. Tolak belakang perspektif ini yang menjadikan nalar kita mampu untuk membandingkan, mengasah empati, dan yang lebih penting lagi ini, menghilangkan prasangka. Ketika kita paham perbedaan antara dua kubu yang bertentangan ini, nggak cuma baca dari satu sudut pandang aja gitu loh. Kita bakal nantinya bersikap lebih bijak. Kita bisa bersikap lebih adil. Dan kita bakal paham kalau perbedaan mereka itu ternyata nggak ada seujung kukunya loh. Nah, ini dia teman-teman semuanya. Poin kedua, adab yang mesti kita punya dalam menuntut ilmu adalah bersikap adil semenjak dalam pikiran. Kemudian gini teman-teman. Atau ini saya ada contoh lagi nih ya. Kalau misalnya kita memang khawatir sama bahaya laten komunis, sekarang pertanyaannya sudah sejauh mana kita mengcover pengetahuan kita tentang komunisme misalnya. Kita tahu nggak bedanya komunisme sama marxisme, sama leninisme, sama sosialisme. Jangan sampai pengetahuan yang nggak harus utama di otak kita itu kita tabukan, kita mitoskan, sehingga kita nggak pelajari sama sekali. Atau misalnya orang-orang yang nggak setuju sama khilafah Islamiyah, mereka lebih setuju sama sistem negara yang nation state gitu loh. Sejauh mana pengetahuan kita tentang khilafah Islamiyah? Nah, inilah pentingnya kita untuk berlaku adil dalam menuntut ilmu. Cover both side bahasanya. Kita kasih kesempatan untuk setiap kelompok untuk membela dengan lisannya masing-masing. Nah, ini akan menghindari kita untuk jauh kita. Kalau misalnya kita udah cover both side, kita bakal graduate, lurus dari sikap orang yang merasa paling benar, yang kerjaannya setiap hari screening kesalahan orang lain. Insya Allah. Caranya bagaimana? Makanya teman-teman semua mulai sekarang, kalau pengen adil dalam menuntut ilmu, mulai bisa membedakan mana buku, mana kajian, mana seminar yang sifatnya doktrin, dogma, mana yang sifatnya ilmiah. Saya kasih contoh, misalnya ada buku judulnya Membongkar Kesesatan Salafi Wahabi. Kira-kira kebaca nggak isinya kayak gimana?
pasti isinya bakal menyalahkan orang-orang Salafi Wahabi gitu kan ya, akan menguliti semua borok mereka. Ini buku satu arah isinya. Kita nggak bakal belajar bagaimana perspektif orang selain Salafi di sini. Kita nggak bakal ada belajar perspektif orang yang membela orang Salafi Wahabi di sini. Ini namanya buku doktrin, buku dogmatis. Kalau misalnya kita baca buku ini sekedar sebuah wawasan khazanah ya silahkan. Tapi untuk membandingkan, mengasah empati kita, buku-buku doktrin ini nggak cukup. Atau misalnya ada kajian yang sempat viral, spanduknya tempo hari itu, apa tuh ya? Kajian keislaman dari mantan pastor Vatikan. Kebaca isinya bakal kayak gimana? Pasti satu arah. Isinya menguliti agama lama si mantan pastor. Kalau misalnya kita ikuti kajian atau seminar ini untuk sekedar menebalkan iman, itu cukup. Tapi kalau kita pengen membandingkan pengetahuan kita, pengen merasa adil, pengen bersikap adil, pengen menjadi penuntut ilmu yang sebenarnya, ya, maka sudah seyogianya kita cover both side. Belajar mengetahui, memahami, mendalami sesuatu yang bukan menjadi mainstream di nalar dan keyakinan kita bahkan. Itu dia barangkali poin kedua ya. Cuma ada 3 poin, nggak banyak-banyak. Nanti insya Allah bakal ditambahin sama guru saya, Bung Pat Azmi, insya Allah. Poin ketiga. Ini sedikit ya. Buat teman-teman yang pengen membedakan mana buku yang sifatnya doktrinal, mana buku yang sifatnya ilmiah. Ya, demikian kira-kira. Ada kan? Ada di share sini ya? Poin ketiga, kalau di 2 poin sebelumnya, saya berfokus kepada, atau kita berfokus pada adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Di poin ketiga ini bakal kita bahas adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya, atau siapapun yang mengajari dia ilmu. 2 poin yang pertama itu adab intern penuntut ilmu, 1 poin yang terakhir ini adab ekstern. Dan lagi-lagi teman-teman semua mohon maaf karena background saya guru ngaji, izinkan saya mengutip atau menukil beberapa hadis di sini ya. Dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya para sahabat dulu ketika mereka mendengarkan Rasulullah SAW, mendengarkan nasihat beliau, menyimak petuah beliau, itu diriwayatkan ka'anna ala ru'usihim tuyur, seakan-akan di atas kepala mereka tuh ada burung. Bergeming burung itu, nggak bergerak sama sekali. Saking khidmatnya mereka mendengar Rasulullah SAW. Dan saya nukil riwayat yang kedua dari Ali bin Abi Thalib, sebuah athar, beliau pernah mengatakan, ana abdun liman allamani harfan. Saya adalah hamba bagi siapapun yang mengajari saya 1 huruf. Dan riwayat yang terakhir, dari kitab Bulughul Maram, bahwasanya Imam Syafi'i pernah belajar di hadapan Imam Malik. Dan saking respeknya beliau kepada Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika mengebet kertasnya, nggak mau mengeluarkan barang 1 suara pun. Nah ini luar biasa. Saya sebutkan 3 riwayat bagaimana gambaran adab terhadap guru itu di masa skolastik, di masa kejayaan Islam abad pertengahan, abad awalnya, awal kemunculannya. Kalau misalnya kita berkaca pada keadaan siswa kita hari ini ya, pelajar, siswa didik kita, barangkali riwayat-riwayat tadi itu umpama utopia. Itu sebuah gambaran masyarakat khayali di mana respek murid kepada guru itu luar biasa adil luhungnya gitu loh, tinggi banget mutunya. Ini bukan berarti saya menafikan hari ini nggak ada murid-murid yang respek pada gurunya ya, enggak. Saya yakin di beberapa pesantren, di beberapa sekolahan itu masih guru-guru, dosen, asatidz masih mendapatkan haibah dan wibawanya layak. Tapi for the sake of our discussion, kita bakal sama-sama membahas apa sebab pergeseran adab seorang murid terhadap guru di abad 21 ini. Kenapa kok kesannya makin jauh kita dengan masa Rasulullah SAW, adab seorang murid terhadap gurunya itu makin terdegradasi gitu lah ya.
Yang pertama, saya bakal mengutip dari diktum atau pernyataannya dari Sebastian di buku Generasi Milenial, Generasi Langgas. Dia mengatakan bahwa kita ini kan hidup di zaman industri 4.0. Kita hidup di masa perembesan informasi. Dan rembesnya informasi ini, banjirnya informasi ini mengakibatkan pada hilangnya kepakaran gitu loh. Simpelnya, setiap peserta didik, katakan anak SMP, anak SMA, mahasiswa yang punya smartphone dan paket data, itu punya potensi untuk lebih pintar dari semua gurunya masing-masing. Nyala di Saya sini. jamin itu. Karena saya pun merasakan, saya pernah ngajar beberapa tahun ya di sekolah swasta di BSD. Jadi segala bentuk pengetahuan hari ini itu bukan lagi monopoli perorangan, bukan lagi monopoli lembaga atau negara ya. Berbeda dengan 2-3 dekade yang lalu ketika memang ilmu pengetahuan itu sumbernya masih dari ceramah atau lisan seorang guru. Hari ini sekarang gimana? Ada aplikasi di banyak, malah ada aplikasi belajar di Play Store, ada ratusan tutorial gratis di YouTube ya. Dan bahkan juga ada ribuan makalah, e-books, jurnal. Yang kalau seorang pelajar itu mau memanfaatkan smartphone-nya itu luar biasa. Barangkali secara umur dan mental kita lebih tua sebagai seorang guru ya. Tapi dalam ilmu dan wawasan kita belum tentu lebih tahu daripada mereka semuanya. Maka sekarang gini, andai kita nih, para kawan-kawan sekalian yang hadir di sini yang barangkali berprofesi sebagai guru, andai kita berhenti belajar, niscaya belaka kita menjadi obsolete. Kita bakal ketinggalan zaman gitu loh. Berangsur perlahan tapi pasti, hal ini akan mengurangi respek sekaligus interest belajar seorang murid. Jadi di poin yang ketiga ini saya pengen selain menyorot muridnya, menyorot gurunya juga. Nggak melulu seorang murid itu kita salahkan kenapa mereka moralnya terdegradasi gitu. Nggak melulu salah mereka 100% gitu kan ya. Kadang-kadang ada peran kita juga di situ. Ketika seorang guru berhenti belajar, ya udah, muridnya udah tahu ilmu yang bakal kita ajarin ke mereka, kita yang juga nggak mau menambah sesuatu yang baru, mereka kayak, they be like saying like, teach me something I don't know, ajarin saya sesuatu yang saya nggak tahu gitu. Maka sebagai guru, kalau kata Yusuf Hadi, di generasi langgas ini kita dituntut untuk punya novelty, punya life skill yang di luar ilmu jurusan kita. Supaya kita bisa menjadi tokoh yang bisa mereka look up gitu loh, bisa mereka jadikan panutan. Sebagaimana singkatan profesi guru kan, digugu dan ditiru. Terserah lah, kelebihan itu, novelty itu apa, yang penting kita punya sesuatu yang lain di luar ilmu jurusan yang kita ajarkan. Entah itu pengetahuan terhadap pop culture ya, musik, anime, film-film yang mereka suka, video games, kita jago main musik, kita jago olahraga, terserah lah. Yang penting ada sesuatu yang unik dalam pribadi seorang guru, sehingga itu bakal menarik interest mereka. Karena kalau cuma bermodal pengetahuan jurusan kita, saya ulangi sekali lagi, hanya dengan bermodal smartphone dan paket data mereka, semalam mereka bakal lebih tahu dari kita. Dan ini akan mengurangi respect mereka. Halo, Pasdar. Gimana, Seth? Nih, waktu 1 menit lagi nih. Ini untuk yang lain boleh unmute. Ini mau lanjut apa dicukupkan aja nih? Ada masukan? Nggak berasa ya? Nggak berasa, 30 menit. Halo, yang lain? Ada masukan? Lanjut. Dilanjut aja ya. Nanti kalau seandainya mati, masuk ke ID yang sama aja ya. Dilanjut, Kak. Ya, kalau dilanjut aja. Ya, kalau nanti mati, lanjut ke ID yang sama. Sekali lagi, kalau ini mati, dilanjut ke ID yang sama. Karena insya Allah nih bermanfaat banget buat kita semua. Ya, dilanjut, Pak Asgar. Oke. Lanjut. Jadi pergeseran adab tadi, saya ulangi, nggak melulu 100% salah murid. Saya pengen menyatakan bahwa ada peran guru di situ. Ketika seorang guru berhenti belajar, ya udah, di situ juga akan mengurangi respek dan ketertarikan murid-murid kita. Jadi jangan sampai kita melulu ya pakai alasan bahwasanya akhlak seorang guru mundur karena memang ini akhir zaman gitu loh. Karena memang itu mendekati akhir zaman. Ketika kita membahas problem yang faktual, yang membutuhkan solusi yang right here, right now gitu loh. Jangan sampai kita
kita ajukan dengan jawaban-jawaban yang eskatologis yang sifatnya ukhrawi kayak tadi. Cari problemnya, cari solusinya. Nah, the point is, intinya, sekarang murid yang kurang respect sama gurunya juga ada andil guru di situ. Jadi jangan sampai seorang guru merasa di zona nyaman dengan persona dia yang boring, dengan sebutan Pak Guru, akhirnya dia menganggap dirinya terlindungi dari kelemahan dan kebodohan dirinya sendiri. Jangan sampai ya. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, hipokrisi. Hipokrisi dalam tindakan dan ucapan. Lagi-lagi ini saya nggak menyorot muridnya, karena saya yakin peran guru dalam... Halo, Pak Asgar, hipokrisi minta ada minta jelasin hipokrisi itu apa? Di komen ada yang nanya itu. Iya, jelasin. Siap. Ya. Nah, hipokrisi itu artinya yaquluna ma la yaf'alun. Kita mengatakan, kita menyuruh sesuatu yang kita nggak kerjakan gitu lah. Nanti insya Allah bakal saya beberkan lagi. Jadi kalau di pasal yang pertama tadi, tidak beradaptasi atau gagal beradaptasi dengan laju generasi yang super cepat ini, dengan di tengah-tengah era rembes informasi ini, di problem yang kedua ini, kita hipokrit, kita bersikap munafik. Kita membobardir, kita menyuarakan moral, nasihat ke murid-murid kita, tapi kita sendiri ternyata nggak melaksanakan itu semua gitu loh. Teman-teman barangkali pernah baca berita lah ya, pernah baca infotainment, beberapa tahun lalu ada seorang motivator yang setiap hari itu tampil di layar kaca, menginjeksi dengan nasihat-nasihatnya yang luar biasa, tapi ketika ada mencuat masalah keluarga dia yang demikian kompleksnya, akhirnya pujian orang-orang itu berubah menjadi hujatan. Atau contoh lain, misal ada anggota partai politik yang berkampanye dengan atribut agama, lalu kemudian hari mereka terciduk KPK, itu otomatis pasti angkara murka masyarakat, angkara murka netizen itu akan berlipat ganda. Ini semua memang perkara yang natural ya. Kalau saya boleh mengutip istilahnya Iqbal Aji Daryono, seorang kolumnis di detik.com, dia bilang kesalahan itu akan berkali-kali lipat lebih memuakkan kalau datangnya bersama kemunafikan, bersama sikap hipokrit tadi. Karena kalau kita berbicara dari perspektif bakul, dari perspektif barang dagangan gitu ya, dagangannya seorang guru apa sih? Dagangannya seorang yang dijual sama seorang guru, sama seorang dosen, sama seorang ustadz gitu ya. Kalau dari perspektif bakul nih, yang mereka jual apa? Selain ilmu mereka, dengan berat hati saya katakan moral mereka juga. Karena selain mengajar, termasuk job desk guru juga untuk mendidik. Jadi kalau ketika kita mendapat suatu hari murid kita ngeyel, minim etika gitu ya, coba sekali kita berkaca sama diri kita sendiri. Kita udah menjadi teladan yang baik belum buat diri mereka gitu kan. Pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari, itu ya nyata gitu loh. Dan kalau boleh saya cerita sedikit, nanti saya ceritakan pengalaman saya ketika saya mengajar nih di SMA swasta di BSD dulu ya, kira-kira 2 tahun yang lalu. Jadi di sekolah ini ada rutinitas duha, jam 7 pagi, sama tadarus Al-Quran gitu. Kebayang kan jam 7 pagi, luar biasa, dengan macetnya BSD, pasti sekali ada guru atau murid yang terlambat lah ya, dengan berbagai kompleksitas alasan mereka. Ketika ada satu hari murid yang udah luar biasa sering terlambat, atau bahkan sampai duha itu selesai mereka belum datang gitu ya, teguran saya waktu itu agak menohok, agak menukik buat dia saat itu. Tapi jawaban dia luar biasa. Dan dilalah, dia malah membalikin teguran saya waktu itu. Itu Pak, guru Anu aja nggak pernah sholat duha Pak. Masa saya yang cuma sekian, di sekian, masa saya yang baru nggak sholat duha beberapa kali aja, dihukumnya kayak gini gitu. Jadi mereka sebenarnya memperhatikan kita gitu. Kalau dengan bahasa yang lebih agresif, murid-murid kita ya mencari kelemahan kita. Mereka mencari kelemahan kita supaya jadi pembanding gitu loh. Jangan sampai kita anggap bahwa kita nih luput dari perhatian murid-murid kita. Atau cerita lain pas masih di sekolah ini juga, ketika saya dulu ya pernah nge-like foto-foto selebgram. Kemudian keesokan harinya murid-murid saya bilang, wah Bapak suka ini ya, nge-like foto-foto selebgram ini ya. Mereka
karena memang saya berbicara moral setiap hari, kayak saya guru PAI ya, saya mengajarkan mereka akhlak, moral, injeksi nasihat gitu kan ya. Dan mereka tahu saya nge-like foto-foto selebgram yang barangkali apa ya, yang menurut mereka paradoks lah dengan nasihat-nasihat saya. Akhirnya mereka juga mempertanyakan itu gitu kan, mereka butuh klarifikasi atas sikap itu. Ada lagi pepatah Arab yang mau saya sebut di sini. Hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Dalam konteks ini saya terjemahin apa yang dianggap kita sebagai person, sebagai yang nggak punya jabatan guru, biasa-biasa aja, itu bakal celaka atau bahkan luar biasa kalau kita melakukan itu dalam profesi kita sebagai seorang guru. Jadi kalau kemarin di diskusinya Bang Benny Sumarna ya, kalau nggak salah beliau tuh ada premis yang saya suka banget, guru itu mestinya bukan sekedar profesi, tapi way of life. Ya memang itu kenyataannya. Kalau kita udah menerima guru ini sebagai profesi kita, moral kita juga menjadi jualan kita. Akhlak kita menjadi barang dagangan kita. Yang 24 jam, mau itu jejak digital, jejak kehidupan nyata, itu bakal menjadi perhatian murid kita. Jangan sampai kita menyontohkan kekonyolan di hadapan mereka gitu loh. Sepandai-pandai mungkinlah kita nggak bersikap hipokrit di depan mereka. Karena ketika mereka menemukan paradoks dalam sikap kita dan perbuatan kita, ini bakal mengguncang semangat mereka dalam belajar gitu ya. Guru saya aja kayak gini, ngapain gitu kan. Makanya kalau misalnya saya boleh mengutip lagi-lagi Hazanah Keislaman, firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Saff ayat 3. Allah bilang, kaburu maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar murka di sisi Allah ketika kita mengatakan sesuatu yang kita tidak kerjakan. Para ulama, sebagian ulama menafsirkan murka Tuhan di sini sebagai hukuman sosial. Jadi ketika kita udah nggak bisa sinkron antara ucapan dan perbuatan kita, hukuman sosialnya yaitu tadi, murka Allahnya dalam bentuk hilangnya respek murid-murid kita. Ketika mereka hilang respek sama gurunya, nggak punya sosok yang mereka jadikan panutan, the man who they could look up to, ya udah, adabnya hilang. Jadi 2 poin ini justru saya pengen aksentuasikan ke gurunya, bukan ke muridnya. Karena ketika etika murid itu buruk, nggak selama-lamanya 100% kita blaming ke mereka gitu. Kadang-kadang ada andil kita juga di situ. Ini barangkali 3 poin yang bisa saya sampaikan ya. Kalau teman-teman ada tambahan, ada sanggahan, monggo silahkan. Tapi kalau misalnya saya boleh kasih sedikit lagi nih, di sini sedikit aja. Kalau kita berposisi sebagai murid, ya, dengan kita sah-sah aja gitu ya, nggak mematuhi orang-orang yang hipokrit, orang-orang yang nggak sesuai perkataan sama perbuatannya. Tapi kalau saya boleh mengutip lagi-lagi pepatah Arab di sini, unzur maqala wala tanzur maqala, wala tanzur man qala. Kita kalau bisa amatlah bijak, selalu memperhatikan apa yang dia katakan, jangan kita lihat siapa yang mengatakan. Selama itu benar, mau datangnya dari pembegal, dari lesbian, dari transgender, terima. Tapi kalau itu suatu keburukan, kemaksiatan datangnya dari profesor doktor sekalipun, kita tolak. Demikian kira-kira Bung Fatih yang bisa saya sampaikan. Wa ma taufiq illa billah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Oke, terima kasih Bung Asgar atas pemaparan materinya yang telah sama-sama kita dengarkan. Ya teman-teman semua, mungkin karena waktunya juga sebentar lagi akan berakhir ini. Nanti kalau seandainya mati atau sekarang saja saya cukupkan dan masuk ke ID yang sama ya. Bagi yang ingin melanjutkan. Jadi sesi 2-nya kita diskusi bareng Bang Asgar nih. Ya, jadi saya cukupkan dulu, saya end meeting. Bagi yang ingin bergabung, silahkan gabung di part selanjutnya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Ketemu lagi di part selanjutnya. Thanks.